Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh enggak kalau saya. Oh enggak. Nggih. Dibungkus aja. Mas pinten, Mbak? 3 SMP. Lah sudah sama saya tinggi jenengan ini gimana sih? Di tengah hutan seperti ini bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya, tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Buki jam pinten nak mriki niki, Mbak? Sampai setengah 6. Setengah 6 sonten. Oh, nggih nggih. Di tengah hutan bagaimana? Nggih. Wah niku mambe nggih engkau to Mas, yang sampai nambahnya tengah sama pinggir. Oh, nggih, Ibu kalau izin kamera niki, Bu. Biasanya pun teng Facebook, teng YouTube, Ibu. Dalam liburan. Berarti ini termasuk sudah paling pinggir gitu, Pak. Ini pinggir. Teman-teman ya, kita bisa saksikan seperti ini, entah dulu sebagai digunakan sebagai apa ya. Satu ini ya, separuh kaki ya. Oke, kita lanjutkan lagi, betul lewat sini ya teman-teman ya. Bon, mantap. Matur suwun sangat Mas Gua. Salim. Assalamualaikum. Makarya. Sok kayu. Oh, sekayu. Mereka datang hilir mudik melewati jembatan ini teman-teman, untuk masuk ke sebuah desa yang pedalaman dan terpencil ya. Nah, ini teman-teman, jalannya sangat ekstrim teman-teman. Kita terus akan melaju menuju ke sebuah desa yang masih sangat terpencil dan pedalaman di itu adalah desa yang akan kita tuju. Sudah kelihatan ya teman-teman, dan masih sangat jauh sekali, kira-kira ke sana ya masih sekitar 30 menit lagi, karena akan melewati beberapa titik yang memang butuh perjuangan yang sangat dalam ya. Ikuti terus video yang ada di channel Sejak Bang Arif. Jumpa di desa yang akan kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, di channel Jejak Bang Arif. Pada kali ini saya ingin melanjutkan penelusuran ya ke sebuah desa yang terpencil dan pedalaman, di mana di sini kita akan mengunjungi sebuah rumah yang mencil dan menyendiri ya teman-teman ya. Nah, seperti apa nanti kita lanjutkan perjalanannya dan simak videonya sampai habis. Jadi jalannya memang seperti ini ya. Kita harus berhati-hati teman-teman untuk menelusuri desa dan rumah yang terpencil di tengah hutan ini ya teman-teman. Kita mau izin dulu kepada pemilik lokasi atau lahan ini. Pak, kalau beda nyuting mriki di angsal ning kampung-kampung mriki mboten napa Pak nggih. Nggih niki kula kalian sange kula teng minggir mergi. Nggih, kula tak mriki riyen nggih Pak nggih. Hai, jumpa lagi dengan channel Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, sekarang Bang Arif ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan penelusuran dan penelusuran lagi ya, ke desa dan kampung yang sangat ikonik dan pedalaman, di mana desa ini berada di desa Kedung Klopo, Kabupaten Demak, Cilegon ya teman-teman ya. Nah seperti ini situasi dan kondisi yang ada di sini ya teman-teman ya.
kanan kiri ataupun sekitarnya kita masih menjumpai betapa kehidupan yang sangat tradisional dan sederhana sekali ya. Semuanya menggunakan berbahan kayu sebagai pondasi ataupun dinding rumah mereka ya. Seperti ini contohnya adalah rumah yang masih belum jadi ya, dimana mereka masih menggunakan kayu jati teman-teman. Dan seperti ini kayu-kayu jati di sini masih sangat melimpah-limpah ya. Tidak seperti di tempat kita yang mana kayu jati ini sangat mahal harganya dan sangat fantastis untuk penjualannya ya teman-teman ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi video kita di lingkup rumah ini ya. Nah, seperti apa nanti keseruannya ada di videonya. Simak terus channel Jejak Bang Arif di video ini. Nah, ini teman-teman seperti bangunan-bangunan kuno yang ada di kampung ini ya. Kampung yang sangat tradisional dan ikonik dan unik sekali ya teman-teman ya. Suasana yang masih sangat indah kita lihat. Di sana ada jerambah kayu jati ya teman-teman ya, ataupun panggung yang biasa digunakan warga untuk sebagai lantainya teman-teman. Nah, seperti ini adalah rumah-rumah zaman dulu yang masih bisa kita lihat bersama-sama ya di kampung ini. Nah, seperti rumah-rumah kayu dan berbahan-bahan alami. Di sana juga ada bangku ya teman-teman, mungkin juga untuk ninis ataupun jagungan untuk bersengkrama dengan anggota keluarganya ketika suasana-suasana di sore hari ataupun malam. Nah, kita lihat di gang sini juga kita melihat betapa klasik dan alaminya, mengingatkan kita di suasana ataupun era-era tahun 80-an ya teman-teman ya. Kayu-kayu seperti ini ataupun rumah-rumah yang seperti ini, nuansa-nuansa klasik yang ada di kampung ini. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan dan penelusuran kita. Ini juga ada tumpukan papan ya, bekas-bekas dinding rumah yang digunakan warga ya teman-teman ya. Mbak, jadi midu-midu lingkungan. Nggih, monggo badhe kesahin. Oke. Ya teman-teman ya. Kita bisa saksikan keramahan dan harmoninya warga di sini ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini bekas lapangan, ini lapangan poli nggih. Nggih. Oh, desa niki kok kadosnya mboten digunakke malih. Pemudane pun do ini bubar. Ini do merantau, do nopo niku nggih. Nggih. Luar biasa teman-teman. Semuanya alam yang ada di sini benar-benar full menggunakan kayu ya teman-teman ya. Luar biasa. Bangunan-bangunan rumahnya juga masih klasik-klasik sekali. Seperti ini yang kita lihat ya. Nah. Luar biasa, Masya Allah. Kita bisa melihat suasana pedesaan seperti ini di zaman sekarang ya. Ini sangat jarang sekali kita temui di daerah-daerah lain ya teman-teman ya. Kita bisa lihat teman-teman tumpukan-tumpukan kayu yang ada. Nggih, monggo Mbak. Sangat ramah dan humble sekali ya mereka ya teman-teman ya. Masya Allah, suasana ini sudah semakin mendung dan gelap ya. Namun karena keasikan melihat suasana kampung yang di sini ini menjadi betah dan rindu ya untuk selalu datang ke sini ya teman-teman ya. Nah, indah sekali pemandangan yang ada di sini ya. Nah, iki nak ke sana ndak isih ana desa? Oh, jalan buntu. Oh, alas. Berarti niki desa mun paling pinggir ya, nak ya. Oh, terus alas ya. Nggih. Iki apa iki? Iki apa? Mainan ya. Main game. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya, teman-teman ya. Di sana ada banyak sekali memelihara burung dan suasana-suasana
keakraban yang ada di kampung ini ya teman-teman ya. Yo ben ya viral kampungnya dhewe ya. Ini nanti akan dikenang dan dilihat anak-anak ketika udah dewasa ya teman-teman ya, bahwa kampung mereka ini zaman dulu itu seperti ini teman-teman, yang masih menggunakan banyak sekali rumah-rumah bahan kayu ya. Tidak tahu kalau mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kemungkinan sudah berbeda ya, karena selera zaman sekarang sudah modern. Namun sekarang bisa kita saksikan semuanya masih tradisional sekali. Misalnya pot bunga juga masih menggunakan kelenteng, apa ini jenenge nang? Gentong, apa ini? Gentong ya teman-teman ya. Nah ini pun juga sebagai pot ya teman-teman ya. Betapa sangat klasik dan tradisional sekali kehidupan yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini juga calon rumah yang masih menggunakan bahan kayu juga ya, luar biasa ya teman-teman ya. Ini sungguh indah suasana yang ada di kampung ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk menuju ke kampung sana ya. Masya Allah luar biasa. Dan ini sudah rumah paling pinggir ya teman-teman ya, karena di belakang sana itu sudah hutan ya ataupun pohon-pohon. Mari kita saksikan ulasan-ulasan berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Di sana kita bisa lihat kayu jati yang sangat besar juga ya, dan ada tumpukan panen-panen kayu-kayu bakar yang sedang menumpuk di sana ya teman-teman ya. Di sana ada kandang juga teman-teman. Ternyata di sini selain mereka petani ya, mayoritas adalah petani jagung, mereka juga beternak seperti kambing-kambing ya teman-teman. Pemandangan suasana pedesaan yang ada di sini. Nah, kita akan ke sana dan ternyata di sana sudah ada sungai ya teman-teman ya. Nah, mungkin sungai untuk berbatasan dengan desa ini. Jadi rumah sudah paling pinggir, di sana sudah tidak ada lagi ya. Jalan ini adalah jalan buntu teman-teman, walaupun lebar namun tidak ada lagi yang bisa dituju ya, karena di sini sudah kandang dan hutan-hutan teman-teman, dan menuju ke arah sungai. Ini ada kayu-kayu yang sangat fosil sekali, kayu-kayu tua, kayu jati juga ya teman-teman ya, luar biasa. Ada kandang-kandang lagi ya teman-teman. Coba kita telusuri ke arah sana ya teman-teman. Di sana sudah jalan satu tapak ya, sudah akses menuju ke sungai ya teman-teman ya. Nah, namun sungainya ini sangat aman ya, karena sungai ini dirawat dengan baik. Nah seperti ini menuju ke salah satu kampung yang ada di sini. Kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ternyata ada satu rumah juga yang berada di samping bantaran sungai ya teman-teman ya. Di sana kita akan jumpai siapa tahu nanti di sana ada orang yang bisa kita ajak untuk komunikasi bagaimana keseruan ataupun bagaimana aktivitas warga yang ada di sini. Seperti ini rumah yang ada di tengah hutan dan di pinggir sungai ini ya teman-teman. Dan di sini juga ada akses untuk menuju ke sungai ya. Jadi memang benar-benar sungai ini dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci ataupun membasuh badan,
sehingga mereka bisa lebih segar kembali untuk menjalani aktivitas kehidupan mereka. Nah, seperti ini teman-teman, rumah milik warga yang mencil dan berada di pinggiran bantaran sungai, dan di sekelilingnya juga di sana ada sungai juga teman-teman. Nah, ini ada potongan kayu ya, potongan kayu tunggak yang bisa digunakan untuk meja ataupun kursi ya. Di zaman era-era sekarang seperti ini justru malah menjadi minatnya banyak ya teman-teman ya. Luar biasa. Dan di sana ada almari juga yang berada di luaran ya. Luar biasa, Masya Allah, rumah-rumah kayu dan jadul sekali yang berada di kampung ini ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa melihat dan saksikan, oh ternyata di sini dibikin teras panggung, desain panggung ya teman-teman ya. Benar-benar sangat alami sekali kehidupan mereka yang ada di sini. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang ketika nanti di masa tua ya, kita hidup mencil di tengah hutan seperti ini, sehingga kita jauh dari hiruk pikuk keramaian yang ada di kota ya teman-teman ya. Coba kita akan telusuri dan masuk ke rumah, siapa tahu ada yang bisa kita tanyai teman-teman. Nah, seperti ini. Assalamualaikum. Kita coba ketok pintu dulu ya, tidak ada yang menjawab, mungkin tidak ada di rumah ya. Kita akan tunggu beberapa saat, namun kita juga sambil menunggu kita bisa keliling-keliling ke tempat yang lain ya. Ini ada batu yang sangat ikonik juga teman-teman. Batu ini mungkin sebagai penunggu ya, penunggu rumah ini, sehingga rumah ini menjadi aman ya teman-teman ya. Di sana ada jalan 2 tapak teman-teman, ada 2 cabang. Yang tadi kita sudah masuk dari sana, sekarang kita coba masuk dari sini, keluar dari sini. Nah, oh teman-teman, di situ ada rumah lebah ya. Mungkin di sini juga banyak warga yang bertani ataupun beternak lebah ya teman-teman ya. Nah, di sana juga ada satu rumah yang mencil juga di situ ya, dimana tetangganya di sini sangat jauh dari yang tadi ya teman-teman ya. Karena ini juga di pinggiran juga, di sana sudah hutan dan sungai ya teman-teman ya. Nah, coba kita akan menelusuri juga, siapa tahu rumah yang tadi itu adalah saudara ataupun mungkin kerabat dekat dengan mereka ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kehidupan suasana yang ada di desa ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman aktivitas para warga yang tinggal di desa ini ya. Dan dimasukkan ke rumah ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, dan bisa kita lihat teman-teman untuk akses menuju keluar dari kampung ini ya. Dan ini jembatannya sangat ikonik sekali. Samping kanan kirinya itu sudah sungai kecil ya, namun tetap aman tentunya. Kita harus berhati-hati untuk jalan di tempat ini, karena benar-benar ini jalannya sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita sudah sampai di lokasi titik awal dimana kita harus pulang ya. Nah, seperti itu ulasan dari channel Jejak Bang Arif. Semoga video ini bisa memberikan hiburan ataupun memberikan informasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.